Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, pagi ini ya salam sehat, dan untuk yang senior salam hormat. Pagi ini saya akan memberikan trik-trik bagaimana cara membesarkan daun, ya. Bagaimana cara membesarkan daun, karena kemarin ada komen dari pensiunan juga bahwa wah itu daunnya juliannya lebat sekali, kok bisa katanya. Nah, nanti saya berikan trik ini juliannya ini ya. Julian daunnya lebat, padahal sebelumnya nggak lebat. Sebelumnya itu malah kena penyakit nih. Kena penyakit ada sekitar 7 daun ya. 7 daun waktu itu, waktu di masih fase E2 itu kena penyakit. Nanti saya jelaskan ya. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau tunjukkan sesuatu, bahwa hari ini banyak sekali muncul tunas-tunas yang membawa bunga. Saya pun juga kaget. Nih bunganya muncul semua. Kalau ini udah dari kemarin ya, yang di atas ini udah dari kemarin yang ini. Tapi di bawahnya nih, di bawahnya ini udah mulai keluar. Ini keluar. Terus di bawahnya juga ini ya. Sebentar, saya zoom dulu. Ini juga keluar. Jadi dari atas itu sudah 1, 2, 3. Ini ada satu lagi keluar ya, 4. Kalau ini yang kemarin. Nah, terus ini yang muncul yang kedua, ini kan yang ya waktu itu sudah ada nih ya. Tuh, bunga yang sana itu ada 1. Di bawahnya itu sudah muncul lagi nih. Tapi nih, calon mau bunga. Di bawahnya itu udah keluar bunga nih. Ya. Subhanallah. Jadi sudah dari atas itu 1, ini calon, ini 1. Di bawahnya ada calon lagi, udah mau keluar lagi tuh. Nah, di bawahnya lagi ada sudah keluar tuh. Ini bunga nih. Terus ke bawah. Tuh, di bawahnya ada lagi. Tuh. Jadi khusus untuk tersier yang ini saya biarkan lebih dari 4. Kenapa? Karena waktu itu ada insiden nih. Insidennya begini. Ini kan ada balokan nih. Nah, balokan ini mengganggu tersier yang bakal tumbuh ini. Nah, sampai sekarang terkendala nggak tumbuh-tumbuh ini. Tapi masih mau tumbuh, tapi belum. Nah, artinya berarti di sini ada jatah ya. Jatah makanan 3 ruas, 1, 2, 3 buat dia. Jadi dia ini mempunyai jatah 3 di sini dan 3 punyanya dia. Kalau toh nanti ini keluar ada 8 bunga ini ya. Ini nanti saya biarkan aja, karena jatah makanannya punya temennya yang nggak dipakai itu diambil. Jadi di sini sudah ada 1, 2 ya, 2 ini. Terus 3 di bawahnya. 4 yang ini, 4 ya, 4. 5 di bawahnya. Setelah 5, 6, karena di sini ada insiden waktu itu saya mutus tunas air kebablasan, tunas bat yang keambil. 6. Terus 7. Nih 7 yang lama ya, ini 7 buah yang lama. Terus dulu ada 1 di sini ya. Ini saya potong, yang waktu itu saya agak ragu
Ya, ini saya potong. Agak ragu karena buahnya masih kecil kok keluar pohonnya masih kecil kok keluar bunga gitu. Ternyata nggak apa-apa. Saya tanya ke Taman Langit, yang punya Taman Langit di Bekasi, Mas Ipul Warwer itu, oh nggak apa-apa Pak, katanya itu bonus. Ya udah, yang lain saya lanjutkan. Nah kalau ini sedang penggemukan dia, nih sudah mulai, nih, ya, nih. Dampak dari kemarin itu kita, nah ini para pensiunan kalau ada kepek, ini namanya kepek, nah dia ke atas ya, kelihatan ya. Nah ini dia ambil aja, nah dia biar pergi. Iya, ini tempatnya bukan di sini, sana. Nah ini juga sudah mulai cakep ya, berinya, subhanallah. Yang ini belum ya, Mary nanti kalau nggak dilihat. Ini kita tur aja ya dulu, karena kalau trek itu nanti gampang. Ini kita tur dulu. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, nikmatin ini anggur kita ya, sudah mulai besar-besar. Ini berinya, subhanallah. Berinya yang di bawah gantungnya sampai begitu. Di atasnya juga ada. Nah, kalau kita naik lagi ya, naik lagi, itu di sini sudah mulai gembung lagi nih. Ini nanti nggak nyampe seminggu insya Allah juga udah pecah ya, udah pecah terus membawa bunga lagi. Ini di atasnya juga. Karena apa? Karena kita penyelesaian sekendernya sudah selesai, jadi sudah nggak ada pertumbuhan sekender kecuali sekunder yang untuk di sana gitu ya. Itu sorry, maaf ya. Nah ini buahnya ada nih juga di belakangnya ini. Sini juga ada pertumbuhan. Nah yang saya mau kasih tahu yang muncul baru ini nih, cakep banget, panjang sekali, subhanallah. Ini saya pelan-pelan nikmatin ya, indahnya. Cakep banget, subhanallah. Ada temennya nih, padahal ini baru dipotong nih keluar. Panjang banget, dan ke sana juga ada lagi. Nah, dampak dari setelah dia ada di pemotongan itu, nutrisi sudah tidak ada lagi pertumbuhan ke arah sekender, sehingga dia akan memunculkan bat-bat ini pecah dan menjadi bunga. Dan yang kemarin saya bilang nanti kalau sudah mulai ada diperlukan buah, batangnya akan membesar sendiri. Nah ini sudah membesar, benar-benar membesar nih. Retaknya itu sudah, subhanallah, itu mulai dari sini nih retaknya. Bisa kelihatan kan retaknya nih. Dia kalau dibutuhkan dia membesar sendiri. Tuh batangnya. Tuh menter-menter kayak waktu kalau kita kena asam urat di jempol kaki itu, di ruasnya itu menter-menter tuh merah. Subhanallah. Ya begitu. Nih, sampai ke atas dia pecah, retak-retak nih. Nah, ya mirip lah kayak ibu-ibu kita dulu waktu habis melahirkan gitu kan, ada kayak begini juga, sama, kasihan juga. Tapi dia nggak terasa sakit. Nah, kita masih ada tugas lagi memang di sini. Ini adalah ini ada sekender 2. Nih, sekender 2 sudah sampai sini. Tuh. Tinggal kira-kira 80 cm lagi ada pemotongan. Maaf ya, ada jemuran, memang kita ini tempat jemuran. Kita numpang di ibu, ini di istri. Itu ada sekender yang ke-3 ya. Oke, kita lanjut ke bahasan yang saya janjikan itu, yaitu trik untuk membesarkan daun. Kenapa daunnya diperbesar? Jadi begini teman-teman, ada satu kasus waktu itu, ini ada terlihat ya, terlihat daunnya itu seperti ini. Ada berapa daun, coba lihat. Mulai dari sini nih, 1, 2, 3,
3, ini 3, 4, seperti kena trip kan dulu. Itu sama ceritain 5 ya. Terus ini 6 nih, 6 ini kering ini, 6, 7 nih, ada 7 daun. Jadi ceritanya gini, pada saat pertumbuhan E3 menginjak E3, ini E3 yang mau dipakai untuk dapur umum ya, E3, ternyata daunnya itu mengkeret begini, warnanya merah-merah pink gitu, tapi kecil-kecil sekali. Terus saya konfirmasi ke Taman Langit, Bang Ipul Hardware, makasih Bang Ipul Hardware. Saya disuruh nyemprot pakai insektisida untuk trip. Sudah saya lakukan penyemprotan, sudah berulang-ulang sampai 2 hari sekali, 3 hari sekali, tidak ada perubahan. Nah, setelah tidak ada perubahan, berarti ini nutrisi kan nggak dapet. Saya itu ini di bawah sana nih, ya di sini nih ya, ini kan ada bonggol nih. Nah, di sini, di tempat ini, di bawahnya ini, batangnya itu ada lubang warnanya hitam terus masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Terus saya lapor lagi ke Mas Ipul, Mas Ipul, di bawah batang ini ada lubang masuk ke dalam, jadi kayak gerowong gitu, saya bilang gitu kan. Ini ya, saya zoom ke dalam dulu biar jelas ya. Oke, di bawahnya ini ya, sekarang udah tumbuh akar di sini, jadi saya nggak mau bongkar, tapi sebenarnya fotonya ada, kalau bisa dimasukkan ke YouTube video nanti saya masukkan, saya belum belajar untuk masukkan. Jadi di bawah ini, lalu Mas Ipul mengatakan, Pak, tolong dikasih poradan. Nah, saya kasih poradan di sini. Saya pikir poradan di sini ini udah cukup kan. Tuh. Terus di luar yang saya kasih, tetap di situ masih keriting terus daunnya sampai mencapai sekitar 6 lah, 6. Sampai sekitar 6 atau 5 gitu. Nah, saya iseng-iseng saya bongkar lagi di sini. Di tempat lubang itu, di dekatnya itu saya kasih poradan banyak, maksudnya diseselin gitu. Ini kayaknya binatang kayak ulet, dia masuk ke dalam apa? Ke dalam batang. Saya ingat Mas Nonce yang di Jepang itu, beliau pernah mengatakan, inilah apa, di dalam batang ini nanti ada, kalau nggak dibersihin itu ada seperti gerowong gitu, isinya katanya binatang atau ulat. Itulah yang paling berbahaya untuk pohon anggur walaupun sudah tua. Saya ingat itu, langsung saya korek lubangnya itu, saya kasih apa, tak seselin pakai poradan di dalam sana itu. Terus saya siram pakai air, saya urut, saya siram pakai air. Saya lakukan 2 kali poradan itu, jadi 2 hari saya kasih, 2 hari saya kasih. Ternyata di sini ini yang tadinya sudah berapa ya? Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6. Iya, 6 nih, 6, 7 nih. Ini 7 termasuk ini 7 keriting nih, dan nggak bisa tumbuh lagi, nggak bisa normal. Ini saya diamkan terus ini. Nah, setelah sampai 7, mungkin ya itu binatangnya udah mati, langsung ngacir. Setelah ngacir, tumbuhlah ini 2 ini. Terus kita bentuk yang seperti kemarin itu, yang di sekunder itu, apa, pertumbuhan sekunder. Tapi pada saat udah menumbuhkan dapur umum, baru 1 sampai di atas sini, di sini terhambat nih, mulai kecil nih, masih ada kan, kecil gitu, nggak subur. Nah, terus supaya nutrisi itu berhenti dulu untuk membesarkan daun, karena ada tertinggalnya 6 atau 7 daun di sana itu yang pertumbuhannya nggak bagus.
biar nutrisi ini ada membesarkan daun ini dengan cara di ujung sini, ujung ya ini saya potong dengan harapan daun-daun yang ada di belakang itu dapat nutrisi untuk sementara. Ini kita potong dulu pertumbuhan yang ke arah sini. Itu triknya. Kita potong sehingga nutrisi dipakai untuk pembesaran daun ini supaya normal. Sekarang sudah normal, subhanallah. Ya. Tapi memang pada saat pemberhentian ini ya, selama 2 minggu itu berhenti. Bang, kita potong baru muncullah tunas sekarang ini. Jadi saya lakukan itu 2 minggu yang lalu. Tuh. Nah, sekarang di sini ini kan muncul 2 tunas gitu. Nah, ini yang saya mau perjelas. Muncul 2 tunas. Yang pertama kali pasti yang muncul itu tunas air. Dan yang kedua di sini tersisa di belakangnya yang atas ini, di belakang ini itu adalah tunas bat. Tunas air itu muncul pertama. Ya, perlu diperhatikan bapak-bapak ada yang nanya apa membedakan tunas air dengan tunas batu gimana katanya. Nah, ini saya jelaskan. Ini tunas air yang muncul duluan nih ya, tunas air. Nah, di belakangnya ini, di samping ini ada namanya tunas bat tapi kecil. Karena tunas air itu membesar, tunas batnya kalah untuk sementara waktu. Nah, karena ini kita mau melanjutkan pertumbuhan menjadi sekunder, saya memakai tunas air karena tunas air itu untuk pertumbuhan. Kalau tunas bat itu untuk pembuahan. Sebetulnya alokasinya udah jelas. Makanya setiap ada insiden putus, pupus, pucuk, yang muncul duluan itu bukan tunas bat sebenarnya, tunas air ini. Tunas bat itu kecil. Tapi kalau mau dilanjutkan terus itu harus pakai tunas air ini gitu. Jadi karena ini harus dilanjutkan untuk menyelesaikan sekunder lanjut, kita memakai tunas air ini supaya melanjutkan pertumbuhannya. Nah, nanti tunas bat yang ada di belakang ini yang menjadi tersier. Oke. Ini nah, ada yang berbeda lagi. Ini saya berikan yang lebih jelas ya. Lebih jelas. Ini ada sekunder 2 untuk Jupiter. Kalau Jupiter kan yang sekunder 1 kan sudah selesai sana. Nah, ini yang Jupiter S2-nya. S2 ini kan sudah selesai, waktu itu kita sudah potong di sini. Nah, kalau sudah dipotong di sini dengan harapan muncul muncul di belakangnya ini kan ini pemotongannya, nanti saya jelaskan di pemotongannya itu muncul tunas-tunas bat yang di belakangnya ini berarti udah tumbuh nih dan membawa bunga nih membawa bunga nih. Ya, bisa kelihatan itu bunganya tuh. Ini yang hampir terakhir, kalau yang terakhir kepotong. Nah, di depannya lagi juga ini ada insiden juga. Waktu mematahin daun, saya tunasnya agak ke ini pleset nih, ini luka. Ya, kakek-kakek. Mohon dimaklumi. Ya, tapi di belakangnya ini dia ada nih. Ya. Aja muncul nih bunga. Pecah lagi nih. Nih. Tuh. Itu bunga itu, calon bunga. Nah, di belakangnya lagi ya, belakangnya lagi itu ini. Nah, ada dua. Nih. Ada dua, satu ini kok berdekatan gitu. Nah, ini juga sudah muncul pecah. Ya, sudah pecah. Kelihatannya bawa bunga karena kalau gendut gitu bulat ada bunga. Nah, ini kenapa deket? Ini sebenarnya adalah ada insiden di belakangnya, seharusnya nggak saya putus di sini nih, di sini. Nah, ini harusnya ini nggak diputus, tapi keputus. Nah, kalau di sini harusnya itu dipelihara, tetapi kita terlanjur mematikan ini, bisa diganti di depannya, tapi yang sisi yang sama, nggak boleh yang sebelah sini,
harus rute yang sebelah kanan. Kalau ini kanan kan, penggantinya sebelah kanan. Nah kalau ini seharusnya ini bisa diganti yang itu. Kalau diganti yang itu tetap hitungannya ini hidup, ini mati, ini mati. Lah ini mati ini kan untuk mengganti yang tadi, baru ini hidup gitu. Setelah ini hidup ya kan, berikutnya lanjut ke itu mati, mati, hidup gitu ya. Terus ke belakang lagi kita lihat ya, kita happy aja nih ya. Ini sudah mau pecah. Di belakangnya lagi ya kan selang 2 ya, di belakangnya itu 1, 2. Nah ini ada ini sudah ada bunganya. Belakangnya lagi sama, terus sampai ke belakang ini ada ya, sudah gede terus sana. Nah yang kita mau jelaskan adalah ini yang pemotongan terakhir. Ini kita perhatiin betul-betul, karena ada bapak-bapak yang umurnya sudah 67. Salam hormat Bapak. Ini saya mau jelaskan Pak, tunas air dengan tunas bat bedanya apa gitu. Nah ini kan kita lihat ya, ini pemotongan terakhir untuk sekunder. Jadi sekundernya sudah habis karena tempatnya udah nggak cukup. Kita potong waktu itu. Nah setelah dipotong, muncullah ini untuk beberapa minggu itu muncul. Nah yang muncul pertama kali ini itu adalah tunas air yang sebetulnya adanya di bawah ini, di bawah. Kita kan naruhnya tunas air di bawah. Nah dia naik ke atas menekan tunas bat ini. Ini sebelah kanannya tunas bat nih, kalau dilihat dari sini. Iya, ini kelihatan gini. Ya, nih. Ini adalah tunas air. Ini tunas bat yang kejepit. Ini kalau diginiin, itu ada. Nah, tunas air ini kan kita nggak melanjutkan sekunder berikutnya. Kita di sini ini terakhir untuk menumbuhkan tersier dari tunas bat. Jadi walaupun tunas air ini membawa bunga, ini membawa bunga ini, membawa bunga. Nih, jangan terkecoh karena apa? Tunas air itu kita beruntukkan untuk pertumbuhan, ya, untuk melanjutkan pertumbuhan. Kalau tunas bat dicadangkan untuk batang cabang, untuk ke tersier. Kalau begitu kita harus disiplin, konsisten, ya. Konsisten. Gimana konsistennya? Ya ini harus dimatikan ini. Karena nanti kalau ini dihidupkan berarti kita mengendaki pertumbuhan terus. Nah, caranya ini dimatikan, nanti dia akan naik ke atas. Ini kan kejepit ini. Ini tunas bat ini kejepit sama tunas air ini. Jadi tunas air itu harus dipotong, diganti seperti ini. Bismillah. Potong sini. Ya. Oke. Paham Bapak yang umurnya 67 bagaimana membedakan tunas air dan tunas bat. Nah, kalau ini sudah dipotong seperti ini, nanti tunas bat ini dia akan membesar menjadi tersier, ya. Bapak paham ya? Nih, gampang sekali kok. Nih. Pokoknya intinya yang muncul pertama kali dalam ketiak itu adalah tunas air, dan yang muncul kedua itu tunas bat. Kita kembali ke trik tadi, kenapa dihentikan di sini, ya? Supaya daun-daun yang ada di sini ini tumbuh dengan subur untuk asimilasi, untuk cadangan makanan di batang sekunder ini, jadi penting sekali. Jadi kita nggak boleh mau supaya panjang kok eman-eman, jangan. Kita harus memikirin daunnya ini. Coba perhatikan, ini daun kecil toh, ini mau digedein juga udah nggak bisa karena sudah terlanjur tua nih. Tapi yang di sini nih gede-gede, lebar-lebar nih, tangannya ambles toh. Nih apalagi di sana tuh, nih, ya. Ini untuk yang komentar mengenai Juliannya kok subur banget. Nah, ini dipotong di sini. Memang ada satu kerugian pertumbuhannya itu
selama 2 minggu itu harusnya dia menumbuhkan 6 daun atau 5 daun ke sini, berhenti dulu untuk menggantikan yang rusak di sana 6 atau 5 daun itu gitu ya. Jadi untuk menggantikan itu risikonya hanya mundur 2 minggu pertumbuhannya, tapi normal kembali. Itulah trik untuk membesarkan daun. Nah, ini untuk dapur umum ini belum mencapai berapa ini, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 8, jadi belum layak untuk dipotong. Nah, begini rekan-rekan ya, tadi subuh itu ada kabar yang sangat menyedihkan buat saya, karena indukan itu maknya ini, bibit yang saya tanam di sini ini sekarang sudah dibongkar, didongkel kalau bahasa Jawa. Didongkel itu bererut gitu kalau bahasa sananya itu. Nah, itu sudah didongkel, jadi sudah nggak ada sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti yang Jupiter ini bisa menggantikan maknya, mudah-mudahan. Jadi tapi kelihatannya sudah terlihat jelas, karena indukan itu sangat penting sekali ya untuk pembibitan itu. Walaupun sama-sama tumbuh tetapi beda, sangat-sangat beda. Nah, kenapa saya memilih bibit dari Pak Saipul? Karena saya melihat video-videonya itu, Pak Saipul itu menanamnya itu pakai sistem tralis, bukan sistem para-para. Jadi sistem tralis itu seperti ini ya. Sistem tralis seperti ini, tersiarnya itu kalau sudah tinggi seperti ini, dia didesain memang sebagai pohon. Jadi kayunya itu betul-betul bagus. Tapi kalau ini batang sekunder ini horizontal, itu tidak didesain sebagai kayu. Loh, kok begitu? Sama-sama hidup. Kita jelaskan begini ya. Orang yang menemukan atau menciptakan sistem tralis ini itu berpikir bahwa bagaimana cara menanam anggur satu saja ya, tetapi merawatnya cuma satu, tetapi dia punya anggur pohonnya banyak, lebih dari satu, contohnya 8. Kalau di sini malah saya 25. Nah, ini adalah pohon, ini pohon anggur yang ini ya, ini pohon anggur yang tumbuh di tanah. 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 Jadi batang sekunder itu sebenarnya adalah tanah. Itu. Nah, seakan-akan tanah ini ada di atas. Bagaimana batang ini bisa menggantikan tanah? Tanah itu adalah tempat nutrisi. Nah, nutrisi itu dinaikkan ke atas, ditampung di sana untuk menumbuhkan pohon-pohon anggur itu. Itulah sebenarnya konsep dasar gambaran orang yang menciptakan sistem tralis. Jadi menanam satu pohon, tetapi dia bisa menumbuhkan beberapa pohon. Jadi pemeliharaannya lebih mudah, lebih hemat, tapi dia mendapatkan pohon yang banyak nih. Jadi konsep dasar dari orang menanam anggur sistem tralis itu sebenarnya adalah memperbanyak pohon. Nah, kalau ini pohon nih ya, ini pohon ya, fungsikan dia sebagai pohon. Kalau begitu, kalau ini pohon, ini akarnya, ya dia dari sini harus tumbuh daun, batang dan daun, dan ada buahnya. Gitu loh. Jangan tinggi-tinggi. Kalau ini tinggi-tinggi sekali ya perawatannya lebih susah karena ketinggian gitu. Jadi inilah namanya taman
di atas langit itu ya ini seakan-akan langit. Nah inilah di atas langit tanpa tanah. Tanahnya ada di mana? Ada di sana. Nah kalau seumpamanya ini panjang, ya nggak kelihatan ininya tanahnya. Ngerti ya, pokoknya ada dari sini ya, ini langsung ada pohon. Nah ini pohon 1, pohon 2, pohon 3. Nah penemuan metode Isakuiki 13E1 ya, itu adalah 13 mata tunas, dihitung dari sini 1, 2, 3, 4 sampai nanti ke atas itu 13 ya. Artinya itu sama saja 12 ruas. Kenapa 12 ruas? Jadi gini, konsepnya itu gini. 13 ruas itu sebetulnya kita adalah dimensi. Poin-poin atau titik-titik yang ada di ruas ini itu adalah 13 poin. Artinya 13 titik. Nah, 13 titik itu ya, 13 titik kalau dihubungkan dari satu ke tempat satu itu menjadi ada garis-garis. Itu namanya, kalau poin kan dimensi 0. Nah kalau garis ini dimensi 1 nih ya. Nah kalau ini batak tangkai ini dimensi 1. Jadi dimensi 1 dengan dimensi 1 menjadi 2 dimensi. Mana? Ini kan ada panjang, ini ada lebar. Mana 2 dimensinya? Ini daun inilah 2 dimensi. Nah setelah ini dimensi 0 adalah titik, dimensi 1 adalah garis, dimensi 2 adalah daun. Berarti sudah ada panjang kali lebar gitu ya. Dimensi 3 apa? Dimensi 3 panjang kali lebar kali tinggi. Nah itulah ini. Nah ini dimensi 3. Ini dimensi 3. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Tapi bukan yang di luar ini. Bukan. Yang di dalamnya ini ada namanya biji. Yang kalau diginiin grenjel, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itulah sebetulnya anggur ini pelajaran buat kita. Titik itu adalah 0 dimensi. Tapi kalau dihubungkan ini antara menjadi 1 dimensi, itu adalah garis. Nah garis ini adalah panjang 1 dimensi itu. Nah ini ada tangkainya, ini 1 dimensi lagi, berarti menjadi 2 dimensi. Ini sama ini panjang, ini lebar. Panjang kalau lebar itu ada luas. Luasnya adalah daun ini, berarti daun ini 2 dimensi. Ke atas ada buah. Nah buah itu di dalamnya ada 3 dimensi. Nah sekarang konsepnya kok menjadi 13E1 itu gimana? Ini 1, 2, 3 sampai ke atas itu 13. Itulah poin-poin itu ada 13 titik. Nah 13 titik itu menjadi 12 ruas itu. Kalau kita punya kelereng jumlahnya 1, terus ditempeli kelereng lain di pinggir-pinggirnya, di atasnya, itu yang bisa nempel di kelereng 1 itu di permukaan yang 1 itu hanya 12 kelereng. Jadi 1 kelereng dikelilingi ke seluruh permukaan kulitnya itu adalah 12 kelereng. Jadi 1 yang ada di tengah di kulitnya itu ada 12. Kalau dikurangi bolong, kalau ditambahin nggak bisa. Ini 1 dikelilingi 12, itulah 13 end to end. Kalau diprotolin itu menjadi poin-poin ini menjadi sebuah garis yang jumlah garisnya adalah 12 garis. Tetapi titiknya itu 0 dimensinya ada 13 poin ya, membentuk menjadi garis-garis ini menjadi 1 dimensi. Nah itu 1 begini ini, 1 tersier, 1 kelompok ini
kita jatahin itu kita artinya anggur ini kan individual sebenarnya, dia berebut makanan, tapi bagaimana dia berebut tetapi punya aturan, ya berebutlah di satu grup ini gitu, satu koloni ini yang 12 ruas ini berebut di situ. Karena yang diperebutkan banyak, artinya dia bagi rata adil. Itu ini ceritanya. Jadi dia ini akan berebut kalau dia tidak dibagi rata. Tapi kalau dia jatahnya ada, terus dia hanya sedikit jumlah yang daunnya atau jumlah ruasnya, dia tidak akan berebut. Jadi dia akan kerjasama di sini bagi rata. Makanya di sini konsep untuk gambaran untuk metode 13 I1 atau 13 N2N1 itu I1 itu adalah mengkelompokkan supaya dia itu kompak di dalam satu koloni ini. Nah ini apa? Ini satu tersier, ini satu pohon ini juga satu pohon, cuman kita atur nanti kamu buahmu ini ya, buahmu nggak boleh lebih dari 4 gitu. Karena apa? Karena jatahmu di sini hanya ada 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ini milikmu. Kalau 1, 2, 3 ini milikmu, kamu harus 4 tangkai aja. Kalau lebih 4 tangkai, dia ngerebut punya temannya yang lain. Bisa di sini diambil, bisa di sini diambil gitu. Seperti yang ada di sana tadi, boleh lebih banyak. Karena apa? Yang satu memang mati, jatahnya dia itu nggak ada. Karena ada yang itu gitu. Itu konsepnya. Jadi hadirkan pohon anggur di taman kita, nggak usah takut berantakan karena akan rapi dan indah ya. Ini kita tur lagi sekali lagi, ini sudah terbentuk nih, subhanallah. Saya pelan-pelankan ya. Oke, saya tambahkan ini kemarin pemotongannya itu salah, seharusnya kurang 1 ruas. Berhubung kurang 1 ruas, ini saya munculkan ini yang saya pakai itu adalah tunas air biar dapat 1 ruas lagi. Setelah di situ nanti saya potong lagi tunas airnya, nanti saya buang, dimunculkan tunas bat supaya menjadi tersier yang ini. Karena kemarin itu untuk praktek motongnya harus sebelah kanan, keliru sebelah kiri. Error ya. Ini kita tur bahwa ini sudah, ini di sini ini sudah ada buahnya nih, sudah ada bunganya. Memang kita tidak konsentrasi ke buah, tapi buah itu juga suatu keindahan. Itu ada buahnya, baru dipotong kemarin. Terus termasuk belakangnya ini juga nih dalamnya ada buahnya tuh. Terus dan terus ke sana ya. Nih, cakep, indah, subhanallah. Apalagi kalau melihat. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh nggak perlu nanam anggur, nggak apa-apa. Kalau memang nggak memungkinkan, lihat aja ini kan anggur kita, ya, anggur kita, ya. Nggak nanam nggak apa-apa. Lihat aja di video-video kita. Jadi video kita ini jadi tuntunan juga jadi tontonan. Ya, ini cakep banget nih. Ini ada, dia sudah ada buahnya. Nah, ini nanti ya kalau sudah agak gede pucuknya, ini juga setelah bunga itu harus dihentikan pucuknya. Jadi nggak boleh naik terus. Jadi setelah ada bunga, ada tangkai ke atas yang mau tumbuh harus kita potong supaya nutrisi ini tidak lanjut terus atau tidak tumbuh terus. Biar buahnya itu bisa menjadi besar atau terpelihara dengan nutrisi-nutrisinya. Ini panjang. Jadi goyang-goyang kena angin indah sekali. Ini juga subhanallah. Nah, kita tur hari ini ngeliatin anggur kita ya. Sambil
ngopi di rumah, ibu-ibunya sambil ngeteh. Ini ada lagi. Loh. Sangat indah. Hadirkan pohon anggur di tempat kita. Jadi rapi, ini juga sekendernya rapi, nggak berantakan, nggak ada tunas air, daunnya juga jarang-jarang, tapi berkualitas, lebar-lebar. Nah ini Shin Muscat, kalau indukannya sudah nggak ada, saya sudah kontak ke Korea, Mas Toha, minta di adopsi nih Shin Muscatnya. Ya, Shin Muscatnya udah ada kabar gembira ini, sudah ada dapur umumnya 2. Ada 2, 1 ini sudah, 1 lagi nih. Ini dapur umum udah tumbuh 2 cabang, alhamdulillah. Ini ada kabar gembira. Jadi Shin Muscatnya sudah tumbuh 1 cabang lagi, dapur umumnya sudah terbentuk 2 cabang. Yang 1 ini ya, yang 1 sudah duluan ini. Alhamdulillah. Ini Mas Toha, Shin Muscatnya. Nanti kita bawa aja Shin Muscat itu yang di Korea itu Mas Toha. Kita tanam di sini. Ya. Kalau ini insya Allah nanti berhasil, kita dalam pengamatan Shin Muscat ini, karena ini adalah Shin Muscat ini sangat renyah, hijau, cakep, besar-besar, bulat. Saya sering beli di toko buah Total, saking sukanya Shin Muscat saya nanam ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti di belakang hari dia bisa dikembangkan di Indonesia. Mas Toha, bawa ilmunya dari Korea ke Indonesia Mas Toha. Kita tanam. Nih, saya sudah trial nih, pilot project nih. Nanti kalau ini bisa, ya nggak usah ginjah-ginjah amat lah, mendekati ginjah kita kembangkan. Ini lagi saya lakukan penelitian. Penelitian dengan laboratorium seadanya ya. Kalau ini Julian, tapi Shin Muscat itu primadona saya punya Shin Muscat ini, bangga saya. Dan Mas Toha selalu memberikan ilmu-ilmunya. Yang paling canggih dari Mas Toha itu adalah bagaimana memutus pucuk ini supaya betul-betul berhenti, tidak ada nutrisi sama sekali. Itulah beliau yang ngasih tahu saya. Ini nih, pucuknya itu kalau sudah 13 daun atau 12 ruas, Mas Toha kan di sana 12, kalau saya 13, Mas Toha selisih 1 nggak apa-apa, jangan belit-belit. Nah ini saya putus, itulah teknik yang canggih dari Mas Toha yang saya ambil. Karena dengan adanya diputus itu, nutrisi betul-betul mampet kerannya, dan dia bisa menjebol bat-bat yang ada menjadi buah. Nah kalau Mas Toha mau lihat yang bukti itu, bukti pemutusan itu, ini Mas Toha. Seharusnya saya jatahkan cuma 4, dia tumbuh sekarang sudah 7, jebol semua. Tapi nggak apa-apa, karena di bawahnya ada cadangan nutrisinya. Itu ada satu tunas bat yang nggak tumbuh karena insiden putus yang di sini. Jadi jatahnya dia ini ya, ini kan ini yang nggak tumbuh karena mentok pagar ini satu ini, tapi nanti ditumbuhkan kalau sudah selesai yang lain. Nah ini 1, 2, 3 harusnya punya ini, tapi karena ini nggak ada, dia diambil oleh ini kan dia punya jatah kan 1, nih 2, 3, tambah lagi 1, 2, 3, jadi 6 kan, 6 ruas ini dia punyanya dia. Nah
Setelah punyanya dia nutrisi banyak, dia jebol semua. Jebol itu sudah nih ya, saya hitung ya yang jebol. Ini bekas apa? Saya potong buahnya ya, 1, terus ini 2 ya, 2, terus ini ada 1 lagi jebol, itu sudah ada bunganya. 3, ini nggak ada karena dulu saya mau tes, saya pikir tunas air, nggak tanya tunas berat, jadi hilang 1. Ada 3 toh. Terus ini 4, di atasnya ini 4 ya, 4 di atasnya, terus di atas ini 5, terus ini ada 6, sudah 6 ya, 6 nih, maaf ya, 6, coba diperhatikan 6, subhanallah, malingnya seger banget dan gede. 6, di atasnya lagi 7, udah mau keluar lagi, terus 8 ya. Jadi 8 yang tumbuh ini dia sebenarnya harusnya 4 kan, tapi bisa 8 tuh karena ini tadi, karena punyanya dia ini yang nggak tumbuh ini diambil sama dia nih, sampai retak nih, retak ya, ini retak. Nah ada yang ini ya, yang nanya, Pak, itu teknik penjepitan itu teori dari mana gitu ya. Itu saya jelasin. Jadi gini ya Mas ya, ada namanya teori gelombang mikro. Gelombang mikro itu apabila ada frekuensi, kalau frekuensinya itu dilewatkan di dalam satu kawat tembaga, semakin tinggi frekuensi itu semakin dia keluar dari kulitnya, sehingga ada namanya pemancar radio, itu frekuensinya ditinggikan supaya keluar dari kawat antena itu. Itu prinsip namanya skin effect. Jadi frekuensi semakin tinggi itu semakin keluar dari kulitnya. Nah, saya dengan menjepit di sini ini, itu frekuensi paling tinggi itu pada saat sore sampai malam itu dia pengisian penuh. Nah, pengisian nutrisi penuh sampai dia tegak ke atas begitu, ininya tegak kemarin gini ya, itu penuh. Kapan dia itu turun? Pada saat mendadak ada matahari terus panas, dia langsung turun. Nah, pada saat matahari mau panas itu turun, itu ini dia frekuensinya tinggi, artinya dia akan turun ke bawah sehingga kita pencet di sini. Teori lambda kecepatan mengkondisikan saluran nutrisi pada batang menjadi tidak homogen. Karena dihambat oleh penjepit itu, dia loncat, mau loncat ke kulit, tapi kan nggak bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, nanti dia itu bentuknya seperti ini, berendel gitu nih. Nih berendel gitu. Jadi nggak rata. Kalau diraba gini itu berendul nih bersama berendul karena jepit nih seperti ini, sesam ya. Nah, kelihatan nggak? Ya itu ada berendul. Itu kalau diraba gini, dia ada kayak tabung nih, berendul semua nih. Ya berendul. Ya kelihatan ya, kasar-kasar gitu. Nah itulah membantu untuk bak penampung itu gitu. Namanya teori skin effect. Ada di gelombang microwave kalau dibaca. Oke, itu sementara itu dulu ya. Ini kita jepit ini Mas Toha, kita punya sin muskat nih Mas Toha, dijepit semua ya. Iya, mudah-mudahan nanti sin muskat yang ada di Korea itu kita bisa bawa ke sini semua. Mas Toha bawa sin muskat dari Korea ke Indonesia, ilmu-ilmunya nanti kita tanam di sini. Subhanallah. Oke, untuk bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan yang suka menganggur, untuk hari ini sekian dulu kita turnya. Salam sehat dan salam hormat buat senior, jaga kesehatan, banyak berjemur, dan gak usah mikirin yang neko-neko. Kita saatnya sudah gak perlu berpikir yang berat-berat. Oke, terima kasih. Selamat pagi.